Pada saat majelis hukum memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan perilaku yang menghambat jalan sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib mendirikan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang sudah disediakan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh persidangan untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segala hormat dan cermat. 7. Tanggal surat perintah tugas keamanan pengadilan dapat mengadakan penggeledah barang agar di ruang sidang tidak terjadi membawa senjata api, senjata tajam yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu. 9. Siapapun dilarang bersikap tidak sesuai dengan tata tertib sidang akan dikenakan sanksi dan dikeluarkan. Seluruh hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk Selamat pagi. Hari ini 11 November 2022, Pengadilan Negeri Sukabumi akan menggelar persidangan perkara tindak pidana penganiayaan. Saya ingatkan kepada pengunjung sidang agar mematuhi tata tertib yang telah dijelaskan oleh petugas pengadilan. Tapi, jika ada yang ingin mengambil gambar, kami perbolehkan. Tapi harap matikan lampunya agar persidangan ini berjalan dengan lancar. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Penuntut umum, apakah berkas saudara telah disiapkan? Sudah, Yang Mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum, bagaimana? Sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan dengan nomor register perkara PDM strip 55-FFP-2-FFP-11-11-2022 atas nama terdakwa Dina Najla Aulia, gelar Aditya Pratama, Indal Nadia Ittihad. Dengan ini dibuka secara umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah dapat dihadirkan ke ruang persidangan? Sudah, Yang Mulia. Silakan dihadirkan. Terdakwa silakan masuk ke ruang persidangan. Selamat pagi. Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hari ini? Sehat, Yang Mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saya ingatkan kepada saudara untuk memperlihatkan segala apa yang terjadi di dalam ruangan persidangan ini. Berdasarkan pasal 155 KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas saudara. Nama Dina Najla Aulia, tempat tanggal lahir 15 Januari 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Detop, RT 9 RW 3, nomor 9. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Nama gelar Aditya Pratama, tempat tanggal lahir 15 Februari 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Detop, RT 9 RW 3, nomor 9. Nama Indal Nadia Ittihad, tempat tanggal lahir 22 September 1999, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Detop, RT 9 RW 3, nomor 9. Apakah benar? Benar. Apakah benar mereka
penasehat hukum saudara? Benar yang mulia. Benar yang mulia. Penasehat hukum harap ke depan tunjukkan surat kuasa dan advokat saudara. Baik, silakan penuntut umum maju ke depan untuk memeriksa bersama. Baik, silakan. Terima kasih. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwah. Penuntut umum, apakah surat dakwah sudah disiapkan? Sudah yang mulia. Bagaimana terdakwa dan penasehat hukum, apakah sudah menerima salinan dari surat terdakwa? Siap, sudah yang mulia. Penuntut umum, silakan dibaca. Ya baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM strip 55 garis miring FFP titik 2 garis miring Cisaat garis miring 11 garis miring 2022. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Dakwa bahwa ia terdakwa Dina Nazla Aulia, gelar Aditya Pratama dan Idlal Nadia Isdihar. Pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di lokasi korban atau tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja melakukan penganiayaan perbuatan yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa berangkat dari rumahnya bersama saksi ke lokasi rumah korban. Sesampainya di sana, terdakwa berbincang dengan korban mengenai harta warisan yang diberi oleh kedua orang tuanya. Terdakwa bermaksud meminta bagian warisan lebih besar dari korban karena dirasa bahwa korban sudah berkehidupan yang cukup mapan, sedangkan ia sedang membutuhkan uang yang cukup banyak untuk membayar hutang sang suami dan kuliah anaknya, namun korban menolak betul. Setelah itu terjadilah keributan pada pukul 16.45 ketika suami terdakwa tidak terima lalu menganiaya korban dengan menjambak lalu memukul kepala korban ke meja sebanyak 3 kali sampai korban tidak sadarkan diri. Saat saksi dan istri korban akan melerai pertengkaran, istri korban malah ikut terpukul oleh suami terdakwa. Melihat itu, anak korban hendak membantu orang tuanya tersebut, tetapi anak korban diancam dan ditampar oleh terdakwa. Kemudian anak korban ditarik oleh anak terdakwa sampai terjatuh mengenai meja sehingga mendapat luka di bagian punggung. Hingga bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasakan sakit sebagaimana visum pada tanggal 4 November 2022. Dengan hasil pemeriksaan kadar umum, korban datang ke IGD Rumah Sakit Cinta Kasih dengan diantar oleh beberapa saksi dalam keadaan tidak sadar. Pada pemeriksaan fisik tidak tampak luka lecet atau memar pada kepala, tetapi mengalami retak pada tempurung kepala, sedangkan pada istri korban terdapat luka memar di bagian pelitis akibat pukulan yang cukup keras oleh terdakwa, dan anak korban mendapatkan luka memar di bagian punggung dan patah tulang akibat dorongan anak terdakwa. Berdasarkan keterangan ahli kedokteran medis yang menyatakan dan membenarkan telah menerbitkan surat keterangan sakit pada korban pada tanggal 4 November 2022. Atas hasil pemeriksaan medis yang beliau lakukan di IGD RS Cinta Kasih, sehingga pasien atas nama Sandy Ardiansyah, Sophia Zahra, dan Trinita Oktaviani harus direkomendasikan untuk beristirahat selama 1 minggu karena mengalami trauma atau rasa sakit yang dialami. Maka dari itu beliau merekomendasikan agar pasien tidak melakukan aktivitas dan harus beristirahat total selama waktu yang beliau rekomendasikan sesuai surat keterangan istirahat sakit tersebut. Lalu perbuatan terdakwa sebagai diatur diancam dipidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 352 ayat 1 KUHP. Demikian surat dakwaan ini kami sampaikan, mohon putusan seadil-adilnya. Sukabumi 11 November 2022, kami tim jaksa penuntut umum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana terdakwa dan penasihat hukum, apakah sudah mengerti isi dari surat dakwaan? Sudah yang mulia. Bagaimana, apakah penasihat hukum akan mengajukan nota keberatan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Berdasarkan keterangan dari terdakwa memukul kepala korban hanya 1 kali. Terima kasih. Itu saja. Bagaimana menurut penasihat hukum, penuntut umum? Sejujurnya surat dakwaan ini merupakan hasil wawancara langsung dengan saksi yang mungkin
sanggahan dari penasehat hukum akan kami catat dan akan menjadi pertanyaan kepada saksi. Baik, karena keterangan dua belah pihak berbeda, maka akan dihadirkan saksi di sidang berikutnya pada tanggal 10 November 2022. Untuk Panitera, apakah tanggal 10 November 2022 ada jadwal sidang? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan pada tanggal 18 November 2022 tidak ada sidang, maka para penuntut umum dan penuntut hukum silakan mempersiapkan pembuktiannya dan kita lanjutkan sidang pada 18 November 2022. Dengan ini, sidang ditutup. Persidangan perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Dina Najla Aulia, gelar Aditya Pratama, Hilal Nadia Ittihar dengan ini dinyatakan dibuka untuk umum. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan pokok perkara saudara terdakwa. Penuntut umum, apakah saksi sudah dapat dihadirkan? Sudah yang mulia. Saksi silakan masuk. Silakan ke depan untuk menunjukkan identitas. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 Undang-Undang HAM, sebelum memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut acara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bersedia? Bersedia ya, mulia. Juru sumpah silakan dibantu. Silakan dibantu. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dan yang sebenarnya. dan tiada lain dan yang sebenarnya. Baik, silakan kembali ke tempat saudara. Nama, daftar zikri, pekerjaan kurir paket, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Cinumpang, RT 15 RW 02. Apakah benar? Benar yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah benar saudara saksi melihat saudara terdakwa menganiaya korban? Benar yang mulia, saya melihat terdakwa memukuli korban 3 kali di bagian kepala belakang. Di mana posisi saudara ketika kejadian tersebut terjadi? Jadi pada saat itu saya sedang mengantarkan paket ditemani oleh Ibu Vira selaku tetangga korban dan melihat bahwa ada seperti keributan dalam rumah dan memutuskan untuk masuk dan melihat bahwa terdakwa sedang memukuli korban. Apakah Anda melihat siapa yang menilai perkelahian itu? Saya kurang tahu, tapi sepertinya beliau adalah asisten rumah tangga dari korban. Apakah saksi mengetahui penyebab terdakwa menganiaya korban? Saya kurang tahu akan hal itu. Penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Baik, ada yang mulia. Berdasarkan kesaksian saudara, apakah anak dari terdakwa ikut memukul korban? Saya tidak tahu yang mulia. Baik, terima kasih. Silahkan duduk ke tempatnya semua. Saksi berikutnya silakan masuk. Silahkan ke depan untuk menunjukkan identitas. Jadi, berdasarkan pasal 160 ayat 3 Undang-Undang HAM, sebelum memberikan keterangan, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut acara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bersedia? Bersedia yang mulia. Juru sumpah silakan dibantu. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah
bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dan yang sebenarnya. Baik, silahkan kembali ke tempat saudara. Nama Fira Nuraulia, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Perumahan Caringin Blok B3. Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah benar saksi melihat bahwa saudara terdakwa menganiaya korban? Benar yang mulia. Saya melihat terdakwa memukul korban. Saya melihatnya bersama kurir. Pada saat itu, saya sedang mengantarkan kurir ke rumah Trinita. Sesampainya di sana, saya mendengar suara keributan di dalam rumah Trinita dan saya melihat dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Baik, tidak ada yang. Apakah penasihat hukum ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, Anda melihat bagaimana penganiayaan yang berlangsung. Berapa kalikah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban? Saudara saksi, apakah Anda mengetahui itu? Saya tidak tahu yang mulia. Oke, baik, terima kasih, saudara saksi. Baik, terima kasih. Silahkan duduk di tempat ini. Saksi berikutnya silakan. Silahkan ke depan untuk menunjukkan identitas. Jadi, berdasarkan pasal 160 ayat 3 Undang-Undang HAM, sebelum memberi keterangan, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut acaranya agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bersedia? Bersedia yang mulia. Juru sumpah silakan dibaca. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya Dan tiada lain dan yang sebenarnya. Baik, silakan kembali ke tempat saudara. Nama Rima Maharani, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Madiun, Jawa Tengah. Apakah benar? Benar yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah benar saudara saksi melihat bahwa saudara terdakwa menganiaya korban? Benar yang mulia, saya melihat terdakwa memukul korban, mendorong korban. Pada saat pukul 15.00, kami kedatangan tamu. Pada saat itu, saya membuat teh di dapur. Lalu saya mendengar suara keributan di ruangan tamu. Lalu saya melihat tamu tersebut mendorong anak kemajikannya. Bagaimana penuntut umum? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Berdasarkan keterangan saudara saksi, Anda melihat terdakwa mendorong anak majikan korban, anak majikan Anda. Nah, apa saja yang Anda lihat lagi ketika kejadian itu berlangsung? Saya tidak melihat kejadian apa-apa lagi. Saya cuma melihat anak majikan saya didorong oleh tamu tersebut. Baik, betulkah saudara saksi yang melerai perkelahian tersebut? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, silakan kembali ke tempatnya semua. Saksi berikutnya silakan masuk. Silakan ke depan untuk menunjukkan identitas. Baik, jadi berdasarkan pasal 160 ayat 3 Undang-Undang HAM, sebelum memberi keterangan, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut acara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bersedia? Juru sumpah silakan dibaca. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dan yang sebenarnya. dan tiada lain yang sebenarnya. Baik, silakan kembali ke tempat saudara. Nama Adenana, pekerjaan asisten rumah tangga,
Kebangsaan Indonesia, alamat Kampung Cipicu, RT 1 RW 09. Apakah benar? Benar. Untuk saudara saksi, apakah benar saudara saksi melihat bahwa saudara terdakwa menganiaya korban? Tidak yang mulia, karena pada saat itu saya sedang menyapu di halaman belakang rumah. Lalu saya mendengar ada suara teriakan dalam rumah dan saya menghampirinya. Sampainya di sana, saya sudah melihat korban terjatuh. Baik. Apakah penuntut umum ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada. Bagaimana penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk di tempat saksi. Saksi berikutnya silakan, Mas. Silakan ke depan untuk memberikan identitas. Baik, jadi berdasarkan pasal 160 ayat 3 Undang-Undang HAM, sebelum memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut acara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bersedia? Bersedia yang mulia. Juru sumpah silakan tidak. Silakan berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dan yang sebenarnya. dan tiada lain dan yang sebenarnya. Baik, silakan kembali ke tempat saudara saksi. Nama Muhammad Hibatullah Jiyad, pekerjaan polisi, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Kampung Padurinan, RT 04 RW 11. Apakah benar? Benar yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah benar saudara saksi melihat bahwa saudara terdakwa menganiaya korban? Benar yang mulia. Saya bersama saudari Aska ditelepon oleh saudari Dina untuk mengunjungi rumahnya. Sampainya di sana, kami disuruh menunggu di ruangan lain. Kemudian setelah beberapa saat terdengar keributan yang terjadi di dalam ruangan lain. Saat dihampiri, memang benar bahwa gelar menganiaya korban. Sekian. Baik. Apa yang Anda lakukan saat di tempat kejadian itu? Melerai perkelahian mereka. Bagaimana penuntut umum? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Baik, tidak ada yang Baik. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui maksud dan tujuan terdakwa meminta Anda untuk menemani terdakwa? Tidak. Baik, pada saat perkelahian berlangsung, Anda pada mulanya tidak berada di tempat bersama saudara terdakwa, betul? Betul. Anda berada di ruangan lain, betul? Betul. Baik, kemudian Anda yang melerai perkelahian tersebut. Apakah Anda melihat tindakan yang lainnya yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban? Saya melihat gelar memukul korban sebanyak 3 kali. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk di tempat tersebut. Saksi berikutnya silakan masuk. Silakan ke depan untuk menunjukkan identitas. Baik, jadi berdasarkan pasal 160 ayat 3 Undang-Undang HAM, sebelum memberi keterangan, wajib mengucap sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bersedia? Bersedia. Juru sumpah silakan dibantu. Silakan dibantu. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tiada lain dan yang sebenarnya. dan tiada lain yang sebenarnya. Baik, silahkan kembali ke tempat saudara saksi. Nama Aizka Pupita, pekerjaan polisi, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Rambali. Apakah benar? Benar yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah benar saudara saksi melihat saudara terdakwa menganiaya korban? Benar yang mulia. Seperti yang dikatakan saudara J tadi, kami menemui Dina dan tiba di rumah korban sekitar pukul 16.30 dan kami mendengar perkelahian, namun di ruangan lain tepatnya, dan akhirnya kami setelah mendengar perkelahian tersebut kami menemui sumber suara tersebut dan ternyata terjadi perkelahian yang sudah terjadi antara saudara Gelar dan saudara Sandy. Kami berusaha melerai namun tidak berbuah hasil. Bagaimana penuntut umum? Apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, tidak ada yang Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak yang mulia. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan duduk di tempat. Dikarenakan pemeriksaan pokok perkara telah selesai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Penuntut umum, apakah tuntutan sudah dipersiapkan? belum yang mulia. Baik, dikarenakan tuntutan belum dipersiapkan, maka persidangan ditunda hingga 1 minggu ke depan, yaitu pada tanggal 25 November 2022 pada pukul 09.00. Untuk Panitera, apakah tanggal 35 November 2022 pukul 09.00 pagi ada jadwal sidang? Tidak ada yang mulia. Dikarenakan pada tanggal 25 November 2022 pukul 09.00 tidak ada jadwal persidangan, maka sidang dilanjutkan pada tanggal 25 November tahun 2022 pukul 09.00 pagi. Untuk penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya. Baik yang mulia. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Dina Najla Aulia, gelar Aditya Pratama, Iqbal Nadia Irtihar, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah lanjutan pemeriksaan pokok perkara. Untuk penuntut umum, apakah ada saksi atau ahli yang dapat dihadirkan? Ada yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik, saksi silakan masuk. Saksi, silakan maju ke depan untuk memberikan identitasnya. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucap sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Apakah saksi ahli bersedia? Bersedia. Juru sumpah silakan dibantu. Baik, untuk saudara Raja Al-Qaudi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan kembali ke tempat duduk saudara saksi. Nama Raja Rafa Al-Korbi, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan sebagai dokter umum, alamat di Gakotat. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik. Untuk saudara
Dari hasil visum yang telah sebagaimana diatur dalam nomor Referendum 33 per visum bulan November 2022, pada umumnya korban mengalami retak di bagian tempurung kepala, istri korban mengalami luka memar di bagian pelipis, dan anak korban mengalami cedera patah tulang di bagian punggung. Bagaimana keadaan korban saat menemui Anda? Korban menemui saya waktu itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah penuntut umum ada yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli? Baik, ada yang mulia. Tadi saudara mengatakan bahwa Anda sebagai dokter yang mengeluarkan hasil visum bahwa korban datang ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Benar ya? Benar. Lalu selanjutnya pada saat di rumah sakit apakah ada bekas luka di tubuh atau kepala korban? Ada korban mengalami luka di bagian kepala, istri korban mengalami luka memar di bagian pelipis, dan anak korban mengalami cedera patah tulang di bagian punggung. Apa akibat dari pukulan terdakwa terhadap korban? Korban mengalami retak di bagian tempurung kepala akibat benturan yang sangat keras. Istri korban mengalami luka memar di bagian pelipis akibat pukulan yang cukup keras, dan anak korban mengalami cedera patah tulang yang cukup keras. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada yang ditanyakan kepada saksi ahli? Baik, ada yang mulia. Silakan. Berdasarkan keterangan saudara saksi ahli, korban menemui Anda dalam keadaan tidak sadar. Lantas kemudian ketika sesudah korban sadar, apakah korban berbicara kepada Anda mengapa korban mengalami luka tersebut? Tidak. Baik, apakah saudara korban bercerita kepada Anda memiliki riwayat kecelakaan di bagian kepala ataupun bagian yang memang sesuai dengan hasil visum yang dinyatakan oleh Anda? Tidak, bisa. Baik, terima kasih saudara. Baik, silahkan kembali ke tempat saudara. Baik, Dikarenakan pemeriksaan pokok perkara telah selesai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Penuntut umum, apakah tuntutan sudah dipersiapkan? Sudah yang mulia. Baik, karena ahli sudah selesai diperiksa, sudah meninggalkan ruang persidangan juga, saudara terdakwa silakan duduk kembali di kursi pemeriksaan. Selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Penuntut umum silahkan dibacakan. Baik yang mulia. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara PDM 55-FFP-2-Cisaat 11-2022. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Penanganan dianggap telah dibacakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah keributan yang terjadi di rumah korban itu sendiri. Saksi melihat sendiri bahwa korban dipukul oleh terdakwa, bahwa yang terjadi penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, yaitu terdakwa sebagai kakak korban ingin meminta harta warisan lebih banyak daripada adiknya selaku korban. Dia bersikeras meminta terhadap korban, namun korban menolak sehingga terjadi pertengkaran. Berdasarkan keterangan saksi, dengan ini menuntut supaya hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan bahwa terdakwa sah dan meyakinkan penuntut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan pada pasal 351 ayat 1 dan 352 ayat 1 pada KUHP 2, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara paling lama 10 bulan. Demikian surat tuntutan ini kami sampaikan dan serahkan di muka persidangan pada 25 November 2022. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Kami tim jaksa penuntut umum. Terima kasih. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Tidak yang mulia. Baik, selanjutnya saya akan bacakan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Ya.
Putusan nomor register perkara PDM strip 55 garis miring FFP titik 2 garis miring Cisaat garis miring 11 garis miring 2022. Pengadilan Negeri Sukabumi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan ancaman pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penahanan dianggap telah dibacakan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Dina Najla gelar Aditya Idlal Nadia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 351 ayat 1 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dina Najla gelar Aditya Idlal Nadira berupa pidana penjara selama 5 bulan. Ketiga, menetapkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10 bulan terakhir melakukan tindak pidana. Yang keempat, membebankan biaya pengobatan kepada terdakwa sejumlah Rp300.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022 oleh Zahra Nurhaliza SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmasani Azalia SHMH dan Anita Susanti SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Rahmasani Azalia, Anita Susanti dibantu Najwa Zulfa Awalia sebagai panitera dan di hadapan terdakwa. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti, Yang Mulia. Baik. Sesuai dengan pasal 196 ayat 3 KUHP, di sini terdakwa memiliki beberapa hal, antara lain hak untuk menerima putusan, hak untuk pikir-pikir, dan hak untuk mengajukan banding. Bagaimana? Silakan untuk dirundingkan terlebih dahulu dengan penasehat hukum saudara. Baik, tidak akan mengajukan banding? Tidak. Baik, dengan ini sidang perkara penganiayaan atas nama terdakwa Dina Najla Aulia gelar Aditya Pratama Idlal Nadia Ijtihar dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.